Saya pendeta Rudi Ergo. Pelayanan saya di bidang anak-anak jalanan, anak-anak pang. Tuhan, pelayanan saya ini pada akhirnya sempat sampai kita diwawancarai sama acara Cik Endi tahun 2021. Terus kemarin Desember kemarin tempat kami diliput sama liputan CTV di acara sosok. Ya, pelayanan saya di rumah singgah memang dari awal saya itu menolong teman-teman jalanan, karena awal mulanya saya juga anak jalanan di Kota Madiun sekitar tahun 2000-an. Mungkin ada yang belum lahir ya, saya sudah jadi di dunia jalanan. Biasanya saya mangkal di perempatan Koget. Dulu nama jalanan saya itu Ambon. Kebetulan anaknya Pak Tri ini teman SD saya dulu di Santa Maria. Jadi saya dulu tuh sekolah di Santa Maria, SMP Bernardus, dikeluarkan karena menjual buku di perpustakaan, tak jual di itu. Jadi dikeluarkan. Oh, yang ini ketemu udah di Lagi nakalnya. Ya, saya bergabung sama Gus Durian sudah cukup lama ya Mas ya. Sudah lama. Kebetulan kami sama Gus Durian itu sama. Jadi saya juga pecinta seorang sosok Gus Dur. Dan kebetulan pelayanan saya juga di bidang sosial. Dan saya ketemu waktu sama Mas Ulil ya. Awalnya sama Mas Ulil, terus sering kita undang kepada pemilihan, terus kita bikin acara. Terakhir itu acara yang terakhir itu di waktu istrinya Gus Dur datang di Madiun. Oh, yang buka bersama. Ya. Buka bersama. Nah, buka bersama tuh kebetulan saya juga panitia di situ, tim di situ. Dan bagi saya ya, hidup bertoleransi itu penting. Apalagi Kota Madiun itu kota yang toleransi, aman lah dari sekarang ini. Beda nggak di luar-luar ya, di Madiun ya memang pelayanan dunia anak jalanan itu tidak mudah saudara. Seringkali menghadapi kendala-kendala yang banyak. Contoh, dulu tempat kami pernah digerebek sama reserse, sama busel, karena anak binaan masih transaksi narkoba. Ya puji Tuhan, akhirnya mereka itu ketika ditangkap di penjara, saya tidak pernah membuang mereka. Saya mendatangi mereka, membawa makanan dengan kasih. Nah itu pelayanan saya. Akhirnya mereka itu ketika keluar dari penjara, mereka tidak kemana-mana, datang lagi ke saya. Dan saya masih menerima. Ya itulah anak hilang. Ketika mereka pulang, saya terima lagi. Nah dari situ saya menanamkan kasih. Nah disitulah akhirnya anak-anak itu dengan sendirinya berubah. Yang dulunya mereka mabuk, yang dulunya mereka merokok, lepas. Kebetulan saya sendiri juga tidak merokok. Jadi di rumah singgah itu banyak aturan-aturan. Di sana tidak boleh judi, tidak boleh membawa tamu dari luar tanpa seizin saya, tidak boleh mabuk, tidak boleh merokok, segala macam. Dan banyak anak yang sudah pulih ya, ada sekitar 30 anak sudah pulih, dan mereka sekarang sudah bekerja dengan baik, sudah nggak ngamen lagi. Jadi kerjanya sudah ada yang kerja di rumah sehat Agape, itu merawat orang-orang sakit jompo di sana. Ada yang kerja di gudang segala macam sakit di jemaat-jemaat, orang-orang gereja yang punya usaha-usaha, sertifikat mereka. Tapi sebelum saya menentukan mereka, mindset harus dirubah. Karena kenapa? Saya pernah kejadian, mereka belum berubah saat itu bekerja maling. Nah, seperti itu. Akhirnya saya mengubah mindset mereka. Ketika mindset itu diubah, dia kerja, saya tanya bos-bosnya mereka, kerjanya baik, sopan, disiplin. Nah itulah buah dari pelayanan saya
bersama anak jalanan. Oke. Jadi saya menaburkan kasih, dan cara saya untuk merangkul mereka itu mudah, seperti pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Makan, iya kan? Tuhan Yesus kan pernah makan sama pelacur, orang judi, ajak makan semua. Saya ajak makan, ngobrol, saya nggak ngomong soal Tuhan, saya ngomong soal kehidupan. Dari situlah mereka akhirnya berubah. Dan dari jalan itulah saya masukkan yang namanya Tuhan. Nah, akhirnya mereka mulai tahu Tuhan, karena mereka itu begini saudara, mereka itu di jalanan itu tidak punya apa-apa. Saya menguruskan mereka, sampai saya menguruskan mereka akte lainnya, kata itu mereka tidak punya apa-apa. Saya cek di Dukcapil, tidak ada nama mereka. Ini udah dari batu ini mereka ini. Akhirnya saya berusaha, akhirnya saya komunikasi dengan pemerintah, akhirnya mereka dapat yang namanya akte kelahiran, KTP, dan saya uruskan KIS buat mereka. Jadi mereka diakui dengan negara. Jadi saya melayani mereka tidak cuma rohani, tapi dengan sistem kenegaraan juga, jasmani juga penting, dan memberikan mereka pekerjaan juga penting. Jadi tidak selamanya mengharapkan donatur, jadi mengharapkan kerja, ya kan? Kalau mengharapkan donatur, ya nanti kalau donatur kasih, kalau nggak kasih kan kita kecewa. Nah seperti itu, saya menerapkan mereka itu selalu mengandalkan Tuhan dan bekerja. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata Pak. Alamat rumah pemulihan itu gimana? Rumah singgah itu sekarang ada di Jalan Ciliwung Gang 3. Kita sering pindah-pindah. Oh, sudah. Karena memang kita jujur belum punya tempat permanen. Ya. Belum punya tempat permanen. Kita Jalan Ciliwung Gang 3. Gang 3. Nomor 12 itu ada tulisan Pondok Pemulihan Crossline Madiun. Crossland. Crossline itu Christian Underground Community. Oh. Ya, Oh, Ini underground. Enggak di Sambirjo lagi berarti. ya sudah nggak di Sambirjo, di Sambirjo. Oh, ternyata Pak Pandita ini ya. Ya, Kilo sangar ya, langsungnya ngerti ya. Ternyata Pak Pandita. jadi bisa browsing aja di Google, nama saya itu muncul apa banyak. Rudi L. Dokai gitu. Ya, Rudi. L. K itu K pulau K. ya. Jadi John K sama saya itu masih saudara. Oh.